Tiba-tiba, 1 tahun sudah berlalu, dan Tuhan mengizinkan setahun lagi kepada kita. Saya berharap semua anak Tuhan di Sion, di seluruh dunia, akan diberkati Tuhan tahun ini juga. Dan saya ingin domba-domba lain yang bukan dari kandang ini akan bertobat dan kembali kepada Bapa dan Ibu di bawah karunia Tuhan, supaya seluruh dunia ramai oleh karena kemuliaan Bapa dan Ibu pada tahun ini juga. Judul khotbah hari ini adalah Mari kita mengenal Tuhan. Sangat penting kita mengenal Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, dan seharusnya kita tahu apa yang dibenci Tuhan dan apa yang disukai Tuhan. Bukankah Tuhan mengendalikan segala hidup mati, celaka, dan berkat? Tuhan mengatur hidup kita secara manusia, dan bahkan keingintahuan yang muncul di antara manusia sepanjang waktu, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa terjadi sesuai waktu yang ditentukan dalam nubuat. Dari Adam hingga sekarang, 6.000 tahun berlalu. Tetapi ilmu pengetahuan berkembang pesat hanya dalam 100 tahun terakhir. Tuhan sudah menunggu waktunya selama 6.000 tahun seperti yang difirmankannya. Untuk segala sesuatu ada waktunya, bukan? Sekarang sangat dekat waktu untuk kedatangan Bapa dan untuk menggenapi semua nubuat Alkitab. Kehidupan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun menjadi bayangan dan kenyataannya kehidupan kita di padang gurun dari iman. Bangsa Israel masih jatuh ke dalam percobaan, bersungut-sungut tepat sebelum masuk ke dalam Kanaan. Bahkan di Meriba, mereka degil, maka Musa berbuat kesalahan. Dia memukul bukit batu dan berkata, "Kami akan mengeluarkan air bagimu." Dia tidak menyatakan kemuliaan Tuhan. Perbuatan yang sangat disesalkan terjadi di ujung dari 40 tahun perjalanan mereka. Sambil melihat perjalanan mereka di padang gurun, kita harus memeriksa diri tepat sampai masuk ke surga. Kita harus menguji diri, apakah kita sedang hidup layak untuk menerima berkat dari Tuhan atau tidak. Selama 40 tahun, mereka sudah makan mana dan mengalami banyak keajaiban dari Tuhan, seperti mereka menang dari musuh-musuh dengan pekerjaan Tuhan yang sudah menghentikan perjalanan matahari dan bulan di Ayalon. Maka saatnya cukup untuk mereka berubah. Tetapi mereka tidak menyadari sama sekali, walaupun banyak keajaiban dan bukti dari keberadaan Tuhan. Selama 40 tahun, mereka bersungut-sungut dan mengeluh, dan akhirnya dibinasakan. Sejarah ini bisa kita temui di dalam Alkitab. Lalu, apakah kita semua akan berubah pada saat kita masuk ke surga? Ataukah jika tidak menyadari sebelum memasuki surga akan gagal memasukinya? Hanyalah orang yang menyadari yang dapat memasuki surga. Apa yang paling penting yang kita hadapi adalah apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan ataukah tidak. Semua pekerjaan Tuhan sudah biasa bagi bangsa Israel selama 40 tahun. Mereka menganggap wajar semua mujizat Tuhan. Ketika mana turun dari surga untuk pertama kalinya, mereka kaget dan bersuka cita. Tetapi karena 1 bulan, 2 bulan, dan 1 tahun berlalu, mereka semuanya menganggap itu kewajaran. Awalnya mereka berkata, "Itu luar biasa, hebat sekali." Mereka memuji Tuhan dan memuliakannya. Namun, sebab waktu berlalu, mereka menganggapnya suatu manfaat yang harus diberikan kepada mereka. Sebenarnya, itu tidak wajar sejak awal.
Sekalipun kejadian itu hal yang luar biasa dan mengagumkan, tetapi dianggapnya sebagai suatu hal yang biasa. Ada orang yang tidak menyadari walaupun belajar selama 40 tahun. Dan ada juga orang yang segera menyadari dan memuliakan Tuhan, walaupun belajar hanya selama setahun. Jadi hari ini kita belajar dengan judul, Mari Kita Mengenal Tuhan. Saya berharap kita akan memanjatkan ucapan syukur dan kemudian lebih banyak lagi, supaya kita bisa tetap menjaga iman kita sampai akhir pada tahun ini. Mari kita baca Ulangan pasal 28. Pasal 28 ayat 1 kita baca. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini adalah janji Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji ini, ada anggota kita yang telah berjalan di jalan iman dengan rajin dan memfokuskan seumur hidupnya pada janji Tuhan ini. Iman tidaklah muncul karena banyak pengetahuan dari kita. Selama kita percaya bahwa inilah janji Tuhan dan kita bertekad untuk berpegang pada segala perintah Tuhan, dengan itu, Tuhan akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Inilah apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan mengatur bukan hanya dunia manusia yang ada di dalam dunia 3 dimensi, tetapi juga dunia rohani yang ada dalam 4 dimensi dan 5 dimensi. Dia mengetahui masa depan kita dan jalan kita diberkati. Dia sudah membuka jalan ini kepada kita sekarang. Kasih Tuhan begitu agung, bahkan sampai Dia mengorbankan dirinya sendiri dan wafat di atas salib bagi kita. Karena itu, tentu saja, Tuhan sungguh menginginkan kita menerima hal-hal yang baik pada masa depan bagi anak-anaknya lebih daripada siapapun. Jadi, Dia sudah menuliskan caranya di dalam Alkitab. Ada banyak cerita di dunia ini, cerita baik yang disukai manusia, cerita dari filsafat. Apakah cerita-cerita yang sangat indah di dunia bisa dibandingkan dengan firman Tuhan? Sekalipun suatu kutipan kalimat yang sangat menyentuh dari seorang filsuf tidak dapat sebaik dari kutipan biasa dari firman Tuhan. Ayat 3 kita baca, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandung kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Berkat-berkat Tuhan ini diberikan kepada kita ketika kita taat kepada firman Tuhan. Kenapa kita harus taat? Kita perlu memikirkan alasannya. Tuhan mengetahui masa depan kita semua. Tuhan yang mengendalikan hidup, mati, celaka, dan berkat sudah membuat jalan kita diberkati. Jika kita melakukan tetap seperti firman Tuhan, kita akan menjadi kepala, bukan ekor. Tetapi karena kita mau melakukan seperti sifat kita, kita menjadi lebih hina daripada ekor. Tuhanlah yang paling mulia dan berharga di dunia ini. Jika kita membandingkan puluhan ribu kalimat
dari buku-buku yang ditulis oleh sarjana-sarjana terkenal yang memimpin abad ke-21, atau dari pembicara terkenal yang amat hebat. Dengan satu firman yang diberikan Tuhan, semua berkat akan diberikan kepadamu jika kamu taat pada firman-Ku. Ini lebih agung daripada ribuan, kata mereka. Tetapi kelihatannya kita tidak menyadarinya sungguh-sungguh walaupun berkata demikian. Makanya bangsa Israel tidak mengenal Tuhan, walaupun mereka mengalami keajaiban yang diadakan Tuhan selama 40 tahun, sejak mereka menyeberangi Laut Merah. Mereka sungguh tidak mengenal Tuhan. Kita sebagai buah sulung yang berasal dari anak domba yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan sedang mengharapkan hasil sempurna dari pertanian rohani. Saudara-saudari, kapanpun dan kemanapun kita pergi, kita harus bergembira dengan berbagi kesempatan yang dibuka Tuhan bagi kita dan berpikir, pengalaman apa yang akan diberikan Tuhan kepadaku hari ini? Kita harus mengikuti Tuhan tanpa mengutamakan pikiran kita. Saudara-saudari, bangsa Israel telah belajar di padang gurun selama 40 tahun. Di antara mereka yang tidak terlatih sempurna gagal tepat pada waktu ke-40 juga. Semua firman yang ada di dalam 66 kitab suci ini diberikan Tuhan untuk kita diberkati. Jadi, kita harus melakukan semua firman yang diberikan Tuhan dengan langsung pada zaman ini, juga untuk diberkati. Kita baca ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Janji ini tidak pernah berubah. Tuhan sudah menuliskan cara kita diberkati di dalam 66 kitab ini. Tetapi orang yang tidak percaya kepada firman ini tidak bisa melakukannya sekarang. Hanya orang yang menyadari dengan mutlak bahwa semua firman Bapa dan firman Ibu mengandung berkat bisa mengikuti anak domba kemana saja ia pergi, bukan? Pikiran yang kita punyai, bakat kecil yang kita punyai, dan talenta yang kita punyai sangatlah memalukan jika kita membanggakan hal-hal ini di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Korintus ada tertulis, apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima dari aku? Segalanya diberikan dari Tuhan, namun menganggap diri sebagai orang hebat, tinggi, dan sombong. Itu tindakan sangat bodoh. Kita harus mengingat bahwa Dia yang memberi bisa mengambil dari kita juga. Di dalam kehidupan bangsa Israel di padang gurun, mereka pernah mendatangkan murka Tuhan dengan membuat anak lembu emas, makan, minum, dan menari karena Musa lambat turun dari gunung Sinai. Karena itu, 3.000 orang di antara mereka dibunuh pada hari itu, dan Musa berdoa kepada Tuhan untuk pengampunan kesalahan mereka. Mari kita baca Keluaran pasal 32 ayat 32. Tetapi sekarang, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Ayat 33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Bahkan, di antara semua orang di dunia, Tuhan mengingat dan mengajari kita jalan kebenaran perjanjian baru, memberkati kita untuk percaya dan memimpin kita. Tetapi kita selalu berpaling dari berkat Tuhan ini.
Tuhan pasti akan memberkati, kamu akan diberkati jika melakukan ini. Kita akan diberkati jika percaya dan melakukannya. Tetapi karena kita tidak mempercayainya, keyakinan kita menjadi lemah. Kita tidak berusaha keras seperti seharusnya kita lakukan. Kita tidak berbuat apa-apa tetapi melakukan hal yang membuat kita menjauh dari berkat Tuhan. Maka di sini Tuhan berkata, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Apakah yang dianggap Tuhan sebagai dosa? Di dalam Alkitab, ditemukan banyak kejahatan terhadap Tuhan. Ada alasan kenapa Tuhan menunjukkan kepada kita semua itu. Bukankah Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menulis semuanya untuk mengajar kita, agar kita tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama seperti mereka? Perihal nama seseorang dihapuskan dari kitab Tuhan adalah kemalangan yang sangat besar baginya. Aku menjadi pengangguran, maka tidak makan beberapa hari. Dulunya aku tinggal di rumah mewah, tetapi sekarang aku tinggal di rumah sederhana karena kesulitan keuangan. Itu bukanlah kemalangan. Nama kita dihapuskan dan dihilangkan dari kitab Tuhan. Itulah kemalangan yang besar, bukan? Di dalam Keluaran pasal 32, Musa berkata, hapuskanlah namaku dari kitab Tuhan. Dosaku besar karena tidak memimpin mereka dengan baik. Tuhan berkata, tidak boleh. Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari kitabku. Maka di dalam Yosua pasal 7 ayat 20, Tuhan berkata bahwa Akan sudah berdosa karena dia tidak menguduskan persembahan kudus Tuhan. Akhirnya, nama Akan dihapuskan dari kitab Tuhan. Dia menjadi orang yang akan disiksa di dalam lautan api yang menyala-nyala selamanya, bukan? Di dalam Bilangan pasal 16, kita bisa melihat Korah dan pengikutnya tidak suka perbuatan Musa dalam perjalanan mereka di padang gurun selama 40 tahun. Apakah Tuhan bersama hanya dengan mereka? Tuhan juga bersama dengan kita. Dengan pikiran ini, dia memiliki kesombongan dan mengkhianati Musa. Mari kita lihat sejarah ini di Bilangan pasal 16. Kita harus mengetahui hati Tuhan dan harus tahu apa yang dianggapnya sebagai dosa, apa yang dibencinya, dan apa yang tidak diinginkan Tuhan terjadi di dalam Sion. Ini hanya suatu hal terjadi 3.500 tahun yang lalu. Itu bukan hanya sejarah. Semua 66 kitab suci ini tidak terbatas waktu dan ruang. Alkitab sudah terlepas dari waktu dan ruang. Karena Tuhan 3.500 tahun yang lalu dan Tuhan pada zaman ini tidak berbeda, tetapi satu Tuhan yang sama. Sambil kita melihat apa yang dibenci Tuhan pada waktu itu, kita pada zaman ini harus segera menyadari dan berpikir, kita tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Itulah jalan untuk kita diberkati pada tahun ini, bukan? Mari kita baca Bilangan pasal 16 ayat 1. Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan bin Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. 250 orang dibentuk, suatu persekutuan dengannya. Mereka bergabung dengannya untuk memberontak melawan Musa. Ayat 3 kita baca. Maka mereka berkumpul mengurumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus. Dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, ambillah perbaraan-perbaraan, hai Korah dan kamu segenap kumpulannya. Bubuhlah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya, di hadapan Tuhan pada esok hari,
Dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar, hai orang-orang Lewi. Belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Sebab itu, engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab. Tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Mereka menolak panggilan Musa. Ayat 13 kita baca, belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami. Sungguh, engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seseorang pun dari mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuh ukupan di atasnya. Lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan Tuhan, 250 orang perbaraan. Juga engkau ini dan Harun, masing-masing harus membawa perbaraannya. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya, lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya, dan anak-anaknya yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi, jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka. Sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Lalu keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Di sini diberitakan kepada kita pikiran dan hati Tuhan tentang apa yang disukai dan dibenci Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu yang telah datang sebagai roh dan pengantin perempuan pada zaman Roh Kudus ini. Kita bisa memahami hati Tuhan bukan hanya di dalam bilangan pasal 16 ini, tetapi juga
melalui sejarah dari 12 pengintai yang menjelajah tanah Kanaan. Kita sudah membaca ulangan pasal 28 hari ini. Di situ tertulis bahwa jika kita taat firman Tuhan, mengenal Tuhan, dan percaya kepadanya, kita akan diberkatinya pada waktu masuk dan pada waktu keluar, dan mengangkat kita di atas segala bangsa. Kita tidak mengetahui semua jalan itu, tetapi Tuhan tahu segala jalan dan arah untuk mengangkat kita di atas segala bangsa, bukan? Saya dan Anda semua adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan mengendalikan hidup, mati, celaka, dan berkat. Dan Tuhan telah berkata kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itu akan kuhapuskan dari dalam kitabku." Melalui Alkitab, kita perlu melihat apa yang sudah terjadi, sehingga namanya dihapuskan dari kitab Tuhan. Saudara-saudari, kita perlu menyadari untuk taat pada Tuhan dengan gembira. Setelah kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, berkat selalu datang kepada kita. Jika seseorang menyadarinya, tetapi tidak taat kepada Tuhan, itu sungguh aneh. Mari kita percaya bahwa kita akan diberkati setelah melakukannya. Mari kita percaya, menyadari, dan melakukannya. Tuhan sudah meninggalkan ajaran penting kepada kita pada waktu Dia datang 2000 tahun yang lalu. Mari kita baca Matius pasal 12 ayat 30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Tuhan berkata, siapa yang berdosa kepadaku, namanya akan kuhapuskan dari kitabku. Di sini dikatakan bahwa orang yang menghujat dan menentang Roh Kudus akan dihapuskan namanya dari kitab kehidupan. Banyak orang bertanya kepada kita, keajaiban apa yang diadakan oleh Bapak An Sang Hong? Apa yang diinginkan oleh Bapak An Sang Hong? Apakah tujuan Bapak An Sang Hong? Tuhan telah memberikan 66 buku dari kitab ini. Maka menurut saya, mereka bertanya seperti itu karena tidak percaya bahwa Kristus An Sang Hong adalah Tuhan. Bapa menyatakan dirinya sebagai Yehova pada zaman Bapa dan datang ke bumi dan menyatakan dirinya sebagai Yesus pada zaman Anak dan datang sebagai manusia sekali lagi untuk menyelamatkan anak-anaknya pada zaman Roh Kudus. Dia sudah memulihkan kebenaran yang telah runtuh oleh setan dan membuka jalan keselamatan. Kemudian, naik ke dalam kerajaan surga, bukan? Jika seseorang berdosa dan menghujat kepada manusia, ada jalan untuk diampuni. Tetapi jika menghujat Roh Kudus, tidak bisa diampuni dosanya sama sekali. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa dosa itu tidak akan diampuni di dunia ini dan di dunia yang akan datang juga. Kita harus mengingat firman Tuhan. Nama orang itu akan kuhapuskan dari kitabku. Dan kita harus mencari tahu apa yang dianggap Tuhan sebagai dosa di dalam 66 kitab di dalam Alkitab. Kita harus mengerti arah dan tujuan Tuhan. Tuhanlah yang sudah menaklukkan Kanaan, membinasakan Korah, dan menghakimi 10 pengintai yang kurang beriman sesudah membebaskan Israel dari Mesir. Pada zaman Bapa dia bernama Yehova, pada zaman Anak bernama Yesus, dan pada zaman Roh Kudus bernama An Sang Hong. Apakah pokok utama ajaran dari Alkitab? Kita mengenal Tuhan, bukan? Bapa dan Ibu kita
telah mengatur segalanya terlepas dari ruang dan waktu, seperti 3.500 tahun yang lalu, 2.000 tahun yang lalu, dan 6.000 tahun yang lalu, ketika Bapa dan Ibu menciptakan Adam dan Hawa. Bapa dan Ibu terus menunjukkan kepada kita kehendaknya, tetapi kita pun terus salah memahami bahwa Tuhan Yehova dan Yesus dan Kristus An-Sang-Hong adalah Tuhan yang berbeda, akibat ketidaktahuan tentang Tuhan. Seringkali kita gagal mengerti jalan iman seperti apa yang harus kita jalani pada zaman ini. Pada zaman Roh Kudus juga, orang-orang yang bebal menghujat dan menentang Tuhan Ibu. Tetapi Bapa telah memberi kesaksian tentang Ibu, bukan? Yosua mengikuti Musa, Elisa mengikuti Elia, Petrus mengikuti Yesus, dan aku mengikuti Ibu. Perkataan ini telah ditulis oleh Tuhan Bapa kita. Tidak seorang pun bisa menentang dan menolak kehendaknya. Tuhan telah menunjukkan kepada umat manusia akibatnya, berfirman, kamu akan diberkati jika melakukan ini dan dikutuk jika melakukan itu. Meskipun begitu, banyak orang memilih jalan yang mendatangkan kutuk. Kenapa kisah Korah, kisah Achan, dan kisah Yudas Iskariot yang tidak ada karunia-Nya tertulis di dalam Alkitab? Alasannya ditulis di dalam 1 Korintus pasal 10. Janganlah menjadi seperti mereka. Tahun ini, mari kita panjatkan kemuliaan dan kegirangan yang lebih besar kepada Bapa dan Ibu. Tuhan sudah mengajari kita jalan-jalan untuk kita diberkati. Jadi, kita tidak boleh membuat berkat itu berpaling dari kita. Saya ingin kita semua menerima banyak kasih dari Bapa dan Ibu dan meninggalkan hasil baik pada tahun ini. Walaupun kita perlu mengalami kesakitan karena sendi pangkal paha terpelecok. Di antara segala ciptaan Tuhan, lingkaran tahun pada pohon menunjukkan bagaimana pohon itu hidup. Ada juga lingkaran tahun pada jiwa kita yang menunjukkan kehidupan kita pada tahun kemarin. Kita bisa melupakan apa yang sudah kita pikirkan, iman apa yang sudah kita miliki, dan apa yang sudah kita lakukan tahun kemarin. Melalui lingkaran tahun pada pohon, kita bisa tahu kapan sudah kemarau, kapan sudah banjir, dan kapan sudah kebakaran. Semua itu tercatat dalam lingkaran tahun itu. Kita harus mengingat akan lingkaran tahun pada jiwa kita. Karena Tuhan berkata bahwa Dia akan menghapus semua dosa dan pelanggaran kita masa lalu melalui perjanjian baru. Semua perbuatan kita di masa lalu dihapuskannya. Tahun ini, mari kita tinggalkan jejak dalam lingkaran tahun rohani kita yang menunjukkan bahwa kita telah hidup untuk kemuliaan Bapa dan Ibu sesuai firman mereka. Ibu sudah berdoa hari ini, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini dari firman Matius pasal 25, bukan? Apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan tidak meninggalkan firman ini sebagai kutipan filsafat. Di Wahyu juga, aku akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Sebab dikatakan bahwa semua perbuatan kita tertulis di dalam kitab kehidupan surgawi. Mari kita lakukan apa yang membuat kita diberkati dan berusaha untuk mengemban tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita, bahkan dalam pandemi corona ini, supaya itu bisa tercatat dalam lingkaran tahun rohani kita. Mari kita panjatkan kemudian kepada Bapa dan Ibu lebih banyak lagi pada tahun ini. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.